Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jamaah kajian Sabtu pagi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan senior kami Bapak Sutopo Aji yang tidak pernah kendur semangatnya untuk selalu berdakwah dengan segala situasinya, patut untuk kita ikuti terobosan-terobosan yang dilakukannya, dan semoga senantiasa Pak Topo sekeluarga sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang kami hormati, sangat bahagia saya bisa silaturahim pada pagi ini. Dan saya mohon maaf pada Pak Topo, ketika dulu merintis kajian ini saya dihubungi, waduh jam 6 sampai jam 7 hari Sabtu saya masih dinas, jadi agak kesulitan. Jadi tadi sudah absen kasik, ini saya tinggal kajian, nanti langsung ke sekolah lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ternyata rintisan Pak Topo ini pengajian Sabtu pagi ya laku nih bahasa Jawanya gitu ya. Tidak harus Ahad pagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang terus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini kita bahas tentang tauhid dan ibadah. Saya tadi malam mau motokopi tapi lupa. Kalau udah lupa jadi nggak ingat, jadinya kelalen. Jadi mohon maaf materi pagi ini tidak terbagikan. Pagi ini saya ingin sampaikan satu surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Allah bertanya kepada kita semua melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menyampaikan apa adanya kalimat dari Allah. Karena Al-Quran itu tidak ada perubahan susunan kata, penambahan maupun pengurangan. Kata-kata itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya menyampaikan. Tidak ada perubahan dalam kata-kata itu. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang melafalkan apa yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya sangat besar, setiap satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Oleh karena itu marilah hiasi
lisan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Allah bertanya pada ayat ini, Az-Zumar ayat 9, Qul, katakanlah, Allah menyuruh kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, kepada manusia, hal yastawil ladina ya'lamuna, apakah sama orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki hati nurani, akal sehat itulah yang bisa menerima pelajaran. Kalimat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia itu menohok sekali. Apa pada wong bodoh karo wong pintar? Nah, bahasa Jawa itu begitu. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tapi kita tahu jawabannya. Ya. Jadi Allah bertanya melalui lisan Rasulullah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nah, kita dengan ayat ini kan menjadi berpikir gitu kan, dan sudah menemukan jawabannya. Ya tentu nggak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, kemudian Allah sampaikan innama yatadzakkaru ulul albab. Dalam bahasa Arab itu ada inna, ada innama. Kalau inna itu artinya sesungguhnya. Innalladzina amanu, misalnya ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, itu inna. Tapi kalau innama itu sesungguhnya hanya, berarti di luar itu tidak termasuk. Jadi ketika ada innama itu yang di belakangnya yang disebutkan itulah yang dimaksud, sedangkan yang tidak disebutkan tidak dimaksud. Jadi innama itu terbatas, sesungguhnya hanya. Jadi penekanannya ya hanya itu saja, di luar itu tidak termasuk. Nah, dikatakan dalam ayat itu innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang ulul albab itulah, orang-orang yang memiliki akal sehat itulah ya, yang bisa menerima pelajaran. Yatadzakkaru, bisa menerima pelajaran. Jadi syarat orang itu bisa menerima pelajaran itu harus menggunakan akal sehatnya. Dengan akal sehat itu kemudian taklim, ngaji, belajar, sehingga kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji, gitu. Tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji. Gitu. Ini pentingnya ngaji. Walaupun ngaji di YouTube ya bisa, di mana saja bisa, tapi dengan hadir seperti ini maka akan menambah silaturahim kita serta amal-amal yang lainnya, dan saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Termasuk langkah kita menuju taklim juga termasuk bagian dari ibadah yang mendapatkan pahala. Ini landasan pertama kajian kita pada pagi ini, Az-Zumar ayat 9. Ini yang menyampaikan Allah gitu ya. Jadi kita jangan tersinggung kalau dikatakan apa pada wong bodoh atau wong pinter gitu loh ya.
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal sehat itulah yang bisa menerima pelajaran. Oleh karena itu akal sehat bisa dibangun ya dengan ngaji, dengan belajar. Jadi kita bukan membodohkan orang gitu ya. Tapi kita lagi merenungi diri kita. Kita termasuk orang yang suka ngaji apa enggak gitu ya. Kita termasuk orang yang menggunakan akal sehatnya apa enggak untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang namanya ngaji itu harus mencerahkan. Ya. Ngaji itu yang disampaikan ya Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian athar sahabat. Ya. Athar sahabat itu kata-kata dari para sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk, yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama Rasulullah. Kemudian para tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kemudian Islam ini ke generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in, generasi setelah generasi tabi'in. Pada generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu Islam berkembang dengan pencatatan, ya, penulisan-penulisan, periwayatan-periwayatan, dan terus dibawa oleh orang-orang alim, para mujtahid yang kita kenal dengan istilah ulama. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi, mewarisi ilmunya kemudian didakwahkan sampai ke penjuru dunia, sampai ke Kedung Wuluh gitu kan, Pasar Manis. Ini urutan-urutannya kan begitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah. Lah ingatasi kita wong Pasar Manis lah kasarane nggih. Aduh kang ngarep. Kalau sekarang ini media sudah luas gitu ya. Sudah dunia global. Ngaji kita ya biasa zaman dulu, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat bersyukur sekali. Oleh karena itu marilah kita jaga hidayah ini, petunjuk yang Allah berikan ini, dengan terus nambah ilmu, nambah wawasan, yang dengan itu diharapkan akan semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama dari Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9 untuk kita renungkan gitu ya. Pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. 103 dan 104. Al-Kahfi 103 dan 104. Allah bertanya dengan kalimat yang hampir sama nadanya dengan ayat tadi. Allah menyuruh kepada Nabi dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah, "hal apakah nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Katakanlah, apakah kami beri kabar kepadamu bil ahsarina a'mala, tentang orang-orang yang merugi di dalam amalnya, dalam perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat, yang menyia-nyiakan usaha mereka dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tetapi mereka itu mengira bahwa apa yang diusahakannya itu adalah amalan yang terbaik. Ini pertanyaan bahasa ininya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya ulang-ulang ngaji ya madan alon-alon nggih. Niki kebanyakan para senior. Iya, para senior jadi ngajinya alon-alon. Allah tanya kepada kita melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul, katakanlah, hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, apakah kamu mau saya kabarkan, kami kabarkan tentang amalan-amalan yang merugi?" Jadi orang itu sudah melakukan perbuatan, melakukan amalan-amalan, tapi oleh Allah dinyatakan rugi gitu loh. Siapa itu orang yang rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan ini sesat, menyia-nyiakan usahanya. Yang lebih ngeri lagi, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka tidak merasa sesat, bahkan mengira apa yang dilakukannya itu amalan yang terbaik. Gitu. Kan banyak di masyarakat ujar-ujarnya wis bener, ya, bener dewek gitu ya, ngotot gitu ya. Tapi dalam pandangan Allah itu sesat. Jadi orang yang sesat tapi tidak merasa sesat gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Nah, ini renungan. Terus surat Az-Zukhruf ayat 22. Surat Az-Zukhruf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami wajadna aba'ana, menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummatin, atas satu umat, wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka, muhtadun, dan kami mendapat petunjuk. Ini. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan kami mengikuti jejak-jejak orang tua kami, mengikuti nenek moyang kami, gitu ya. Kami juga mengikuti jejak-jejaknya dan kami mendapat petunjuk. Jadi orang kafir pun mereka itu merasa mendapatkan petunjuk, hanya mengikuti kebiasaan dari nenek moyangnya, gitu loh. Dulu ketika saya kecil itu punya pikiran, ketika orang menyembah berhala, ketika orang percaya pada batu, gunung, atau yang disebut Nyai Roro Kidul dan sebagainya, ya, bayangan saya nanti kalau orang sudah maju, sudah modern, kayaknya pada nggak percaya dengan kepercayaan, keyakinan yang seperti itu.
itu pikiran saya kecil, ya mungkin 40 tahun yang lalu lah. Tapi sekarang dunia tambah modern, ya, ilmu pengetahuan berkembang, teknologi juga semakin canggih. Ternyata kepercayaan-kepercayaan seperti itu masih banyak yang mempercayainya gitu loh. Jadi masih banyak orang yang percaya pada batu, pada gunung, pada makhluk-makhluk Allah yang dianggap punya kekuatan, yang kalau berdagang bisa menjadikan laris gitu deh. Saya itu termasuk pedagang ya. Di kalangan pedagang itu banyak sekali berkembang kepercayaan-kepercayaan agar dagangannya laris gitu. Itu fakta di lapangan, nyata gitu loh. Sehingga mereka melakukan penghambaan kepada selain Allah gitu loh. Mengikuti jejak-jejak nenek moyangnya gitu. Dan merasa itu benar gitu loh. Ini yang ngeri kan itu. Seperti dalam Az-Zukhruf ayat 22, orang-orang kafir itu merasa benar dengan kekafirannya itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah fakta yang ada di lapangan seperti itu, banyak orang-orang yang tersesat tetapi merasa benar karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena mereka itu tidak mau ngaji yang benar, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah serta sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ayat yang terkenal Bapak Ibu sudah hafal, surat Al-Ahzab ayat 21 menjadi pegangan kita. Ya, Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, mengharap rahmat Allah, dan mengharap pertemuan dengan hari akhir, serta banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita melakukan gerakan gitu ya, kajian untuk semakin memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi menggambarkan betapa beratnya kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat, Rasulullah bersabda, fa inna miwaraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakangmu nanti ada hari-hari kesabaran. Ini Nabi sampaikan kepada sahabat. Tadi pada masa itu belum terjadi, tapi masa-masa di belakangnya. Fa inna miwaraikum ayyamas sabr, kata Nabi. Sesungguhnya di belakangmu nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabru fihi mislu qabdi 'alal jamr. Dan sabar pada saat itu, saking harus sabarnya,
itu seperti menggenggam bara api. Bapak Ibu paham bamba nggih? Tahu ngemek bamba? Angger angger para senior zaman ganu kan nganggo pawon nggih. Karo kayu utawa nganggo arang nggih, bakar sate jering ngendikane. Ana sing mencolot dicomot nggih. Nyomot tok be panas apa mau digegem lho. Ini untuk gambaran betapa harus sabar. Masa seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah, di mana masa itu harus sabar, dan sabar itu seperti menggenggam bara api, gegem bamba. Lil amili fihim mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna mislu amali. Yaitu bagi orang-orang yang beramal sesuai dengan sunnah Rasul pada saat itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal semisal dengannya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum?" 50 orang pahala atau pahala 50 orang diantara dari mereka. Qala, Nabi bersabda, ajru khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 orang diantaramu. Nah, ini agak sulit ya dipahami. Maksudnya begini. Pada saat itu di mana orang itu pada umumnya meninggalkan sunnah Rasul, kemudian ada orang yang tetap beramal seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu sangat berat, seperti menggenggam bara api, tapi pahalanya sangat besar, seperti 50 orang yang beramal. Terus sahabat Nabi bertanya, 50 orang diantara atau dari mereka? Nabi mengatakan, 50 orang diantaramu. Artinya apa? Mendapatkan pahala seperti sahabat yang jumlahnya 50 orang beramal dengan amalan yang sama. Jadi kita ini jauh sekali dari sahabat. Sudah 1447 tahun yang lalu gitu ya, atau 46 tahun yang lalu. 1446 tahun yang lalu kalau dihitung dari hijrahnya Nabi. Tapi kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, bahkan semisal. Namanya semisal itu tidak sama gitu kan. Semisal 50 orang sahabat gitu. Ini kedudukan yang sangat mulia. Oleh karena itu marilah kita terus ngururi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pijakan kita untuk kita berpikir sehingga kita terus semangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mencerahkan bagi kita sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pijakannya. Nah sekarang terapannya, gitu ya. Satu, orang beribadah. Orang beribadah itu harus memenuhi syarat. Syaratnya ada dua. Kata ibadah dari kata ibadah ya'budu ibadah. Dalam bahasa Indonesia sering diartikan menghamba. Oleh karena itu hamba itu disebut abdun.
Kita semua adalah Abdullah, hamba Allah. Yang semua aspek kehidupan kita adalah ditujukan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah. Ibadah itu pilarnya ada 3, syaratnya ada 2. Orang beribadah itu syaratnya ada 2, landasannya ada 3. Syarat beribadah itu ada 2. 1, orang beribadah itu harus ikhlas. Orang beribadah itu harus mencari ridho Allah. Ini pijakan utama. Ya, syarat utama. Sehingga ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah itu akan tertolak. Ini konsekuensi dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah itu artinya yang disembah kecuali Allah. Ini kembalinya ke tauhid uluhiyah. Tauhid itu ada 3. 1 tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu sering saya sampaikan dalam kajian. Kita mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya. Allah yang menciptakan semua makhluknya, dari malaikat, iblis, manusia, gitu ya, binatang, tumbuhan, dan semuanya itu Allah yang menciptakannya. Itu namanya Allah sebagai Rabb. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu tauhid rububiyah. Allah juga yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita. Makanya kita memanggil Allah dengan panggilan Ya Rabbi. Gitu kan. Kalau kita minta kepada Allah, kalimatnya adalah Ya Rabbi. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb. Kita minta rizki, kita panggil Allah dengan Ya Rabbi atau Rabbana. Ini Allah sebagai Rabb. Kita panggil Ya Rabbi. Kemudian kita panggil Allah Ya Ilahi, sebagai yang disembah. Karena Allah telah menciptakan kita dan semua yang dibutuhkan oleh umat manusia, ya, kita akui Allah sebagai Rabbul Alamin. Kemudian Allah menuntut kita agar kita menyembah hanya kepada Allah saja, tanpa menyekutukan dengan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Nah, orang beribadah itu harus ikhlas benar-benar karena Allah. Tidak ada niat apapun bagi kita ketika melakukan pengabdian diri, melakukan ibadah selain hanya mengharap ridho Allah. Ini syarat pertama. Oleh karena itu beribadah harus terbebas dari perbuatan syirik. Apakah itu syirik besar maupun syirik kecil? Syirik besar wujudnya penghambaan nyata kepada benda-benda, kepada makhluk Allah. Apakah itu benda hidup maupun benda mati. Kemudian
syirik kecil. Nah ini yang sulit kita deteksi, yaitu riya, melakukan amal perbuatan bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah, bisa dengan menyombongkan diri, bisa dengan niat dalam hati kita melakukannya karena orang itu, karena orang lain gitu loh. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita beramal itu harus terbebas dari syirik ini, syirik besar maupun syirik kecil. Bapak Ibu dapat melihat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mitslukum. Katakanlah sesungguhnya saya, Nabi maksudnya, adalah manusia seperti kamu sekalian. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat kemanusiaan, artinya sebagai manusia ya makan, ya minum, ya tidur gitu ya. Tapi ada yang membedakan. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Akan tetapi diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhanmu, ilahmu, sesembahanmu adalah ilahu wahid, ilah yang satu, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falyamal amalan solihan, maka hendaklah beramal dengan amalan yang solih. Tidak titik di sini, ada lanjutannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dalam peribadatan terhadap Tuhanmu itu dengan seorang pun. Jadi mutlak orang beribadah, orang hidup itu dalam pengabdiannya kepada Allah harus terbebas dari perbuatan syirik. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ibadah itu harus mencontoh, meniru, mengikuti ittiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini konsekuensinya. Jadi beribadah itu mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita bersaksi bahwa Rasulullah itu, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, yang setiap ucapannya, perbuatannya, ketetapannya itu menjadi hukum. Maka perbuatan Rasulullah dibedakan menjadi dua, ada yang tasri, ada yang non tasri. Perbuatan Nabi itu ada yang mengandung syariat, ada yang tidak mengandung syariat. Perbuatan yang tidak mengandung syariat seperti Nabi, misalnya kemedep nggak tahu sih. Nah, itu namanya sifat kemanusiaan. Kita kemedep itu berapa kali? Nganti ora kerasa nggih kemedep. Kemedep itu perbuatan bukan tasri. Artinya Nabi ya kemedep gitu loh, sama seperti orang lain. Itu namanya perbuatan non tasri. Nah, kalau perbuatan yang tasri misalnya anak cewek cantik kedip-kedip. Nah, itu beda. Pada kemedep tapi satu mengandung
syariat, yang satu tidak. Nah, Nabi dalam aspek kehidupannya gitu ya, kita mengikuti Nabi sebagai Rasulullah yang setiap perbuatannya di luar perbuatan manusiawi itu adalah mengandung syariat. Oleh karena itu kita berusaha mengikuti. Saya sering sampaikan di berbagai tempat. Ya kalau kita tiru Nabi ya tekan kiamat kita tidak akan mampu. Wong kita manusia biasa. Sedangkan Nabi adalah maksum yang terlepas dari dosa, ya, yang setiap perbuatannya adalah teladan bagi manusia. Nah kita bahasanya adalah ittiba, mengikuti Nabi, ngetut, ya. Walaupun mengikutinya gambarannya jauh, tapi setidaknya langkah alur perjalanan kita adalah perjalanan sejalan dengan yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasul. Sehingga katakanlah Rasulullah berjalan ke arah barat, ya dewek melu mlaku mengulun gitu kan. Aja ngasih Nabi mengulun malah dewek ngalur utawa ngetan, kan bahasanya selenta. Gitu loh. Itu itiba. Ini kalau kita ya saya buat gambaran gitu ya. Jadi mengikuti Rasulullah walaupun mungkin jarak kita sangat jauh ya. Tapi setidaknya alur perjalanan kehidupan kita itu di belakang Nabi ngetut. Walaupun aduh banget. Insya Allah ya tekan. Tapi yang Nabi ngulun, kowong gue ngetan berarti selenta. Nah, selenta berarti ya tekan kapan boten tekan, boten kepanggih. Gitu loh. Oleh karena itu ngaji itu dalam rangka meluruskan perjalanan hidup kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat. Nah sekarang pilar-pilar ubudiyah. Ini ngajinya kan sampai jam 7 nggih. Masih ada 15 menit. Pijakan, landasan atau pilar dari kita beribadah itu ada 3. Satu adalah hub, cinta, suka. Yang kedua adalah khauf, takut, khawatir. Kemudian yang ketiga adalah roja, harapan. Ketika kita menjalani hidup ini ada 3. Kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Ini 3 pilar dalam ubudiyah. Ubudiyah itu artinya semua aspek kehidupan kita adalah ibadah. Makanya ada yang membagi, ada ibadah mahdhoh, ibadah yang langsung, ya, yang ketentuannya secara khusus disebutkan dan dicontohkan seperti sholat, puasa, gitu ya. Ada ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak langsung, yang prinsip-prinsipnya ada ketentuannya dalam Quran maupun hadis, yaitu muamalah, seperti perdagangan, sewa menyewa, kemudian pekerjaan, profesi itu kan macam-macam. Prinsip dasarnya diatur dalam Islam, tetapi perkembangannya sangat luas gitu ya. Itu muamalah. Jadi semua aspek kehidupan adalah ibadah. Nah, bentuknya ada yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Jadi jangan anggap kita lagi dagang di pasar itu bukan berarti ibadah. Itu ya tetap ibadah. Tapi ibadah yang ghairu mahdhoh, tetap dalam
penghambaan kepada Allah. Saya berdagang mencari keuntungan dengan cara yang halal gitu ya. Yang hasilnya kita keluarkan zakatnya atau infak yang kita gunakan untuk sanggung ibadah gitu ya. Jadi semua aspek kehidupan itu adalah ibadah. Makanya tertinggi tingkatan manusia adalah ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini karena pengajian saya, ini saya bohong, ini semua materi yang pokok terangkum di dalamnya. Ada muslim, tingkatan lebih tinggi mukmin, tingkatan paling tinggi adalah muhsin. Ini ada hubungannya dengan ibadah. Nanti ayat-ayat kami sampaikan tentang muhsin. Jadi muhsin itu anta budallaha, engkau mengabdikan diri kepada Allah, ka'annaka tarohu, seperti engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarohu fa innahu yarok. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu merasa bahwa sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini ihsan. Nah, karena kita merasa dilihat oleh Allah, semua aspek kehidupan kita adalah perbuatan yang terbaik. Apakah dalam muamalah, dalam kehidupan, maupun dalam ibadah secara khusus. Itu adalah yang terbaik. Sehingga kata muhsin sering diartikan sebagai perbuatan yang baik. Nah, kalau kita dilihat oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, maka tentu kita akan berbuat yang terbaik. Nah, ayat-ayatnya nanti kita singgung lagi. Hub, beribadah itu atas dasar cinta. Quran surat Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tiyallahu, maka kelak Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina, mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirina, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak punya rasa takut terhadap orang-orang yang suka mencelanya. Dzalika fadlullahi, itulah karunia Allah, yu'tihi mayyasha, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ini kalau bahasa Jawa ini dalam banget loh. Kalau kamu itu murtad dari agama, gitu ya, Allah datangkan kaum. Gitu. Contoh-contoh bahasa Jawa, gaya bahasa ini kan, anggo kowe bisa manut ngana, yang golek gantine sing luwih apik, akeh tunggale. Gitu loh. Ini ibarat wong Jawa ngomai kan kayak gitu. Dan karena misalnya pegawai ini utawa siapa, kok angel diomongi, anggo kowe bisa manut ngana lu nggak, yang golek sing luwih akeh, apa sing luwih apik ya akeh. Coba kalau maaf ya, bahasa kayak gini kan bahasa yang nandes banget, Mbok. Dalam ucapan bahasa Jawa. Nah, Allah menyampaikan dengan gaya bahasa itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau kamu itu murtad dari agamanya, nanti Allah akan datangkan satu kaum di mana Allah itu mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Nah, ciri kaum itu cinta kepada Allah, kemudian lemah lembut terhadap sesama orang beriman, kemudian keras terhadap orang kafir. Nggak kebalik. Kadang orang Islam, sesama orang Islam malah
kasar. Tapi kalau orang kafir malah itu ayatnya bunyinya adzillatin 'alal mu'minina, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan keras, tegas maksudnya terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap orang-orang yang suka mencela. Makanya wong apik be dicela, apa maning wong Allah gitu ya. Namanya manusia. Nabi saja yang begitu tinggi akhlaknya itu banyak yang mencela. Sekasar-kasarnya orang di lingkungan kita, mohon maaf banget, itu enggak ada kan yang ngarani wong dakwah ke oh kayak wong gemblung ngomong wae kan enggak. Tapi Nabi di tengah-tengah masyarakat nganti diomong wong gemblung gitu, majnun. Itu artinya apa? Kasar banget kan lingkungan Nabi mengatakan kepada Nabi sebagai majnun, orang yang gila. Gila kayak halusan ya, bahasa Jawa ini gemblung gitu loh. Gentir. Jadi ngarani mari ngajeng Nabi sebagai orang gentir gitu loh. Nah kita ya alhamdulillah kita di lingkungan yang masih sangat baik. Jadi dakwah kita itu ya mungkin ada yang mencibir, ada yang nggak suka, tapi orang asing ngarani pentir atau gemblung atau gila gitu. Jadi mari kita terus semangat untuk berdakwah gitu. Jangan khawatir ada celaan-celaan. Jadi ayat ini memberikan landasan kepada kita yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah itu mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ini landasan. Makanya ketika kita beribadah dasarnya cinta, suka. 18 Februari insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan. Oke, rasanya senang apa sedih? Agar senang berarti kita ada. Nah, ini landasan ya. Tapi agar sing grundel, aduh. Kayaknya puasa nembe wingi puasa maning. Nah, itu jadi kayak ngedap gitu loh, bahasa Jawa ini kayak ngedap gitu. Loh puasa nembe wingi kok puasa maning. Pada baik karo krungu adzan. Ujaku adzan nembe miki adzan maning. Nah, ini bahaya ini kalau ada perasaan seperti itu. Jadi orang burung ya sholat, ya dilakoni tapi grundel. Itu mending, berarti ada unsur yang kedua, khauf, takut. Orang beribadah itu karena takut. Karena siksaan Allah sangat pedih. Bisa dilihat Quran surat Al-Baqarah 165. Nah, di situ ada unsur cinta, tetapi juga ada unsur takut. Karena siksaan Allah pedih. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, sekutu. Yuhibbunahum kahubillah, di mana mereka mencintai berhala-berhala itu atau andada itu kahubillah seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Nah, di belakang ayat wa annallaha syadidul azab. Dan sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Karena kita percaya siksaan Allah sangat pedih, maka kita beribadah landasannya takut. Gitu ya. Makanya orang tua kita dulu ngomongi kita, sholat, nek ora sholat mlebu neraka loh. Nah, itu kan. Makanya kita terus jengkang-jengking sholat gitu ya.
Begitu rampung masih dimarahi lagi orang tua kita. Sholat kok cepet teman, jongang-jenging tok. Nah, itu namanya lagi membangun rasa takut. Benar apa salah? Ya benar. Kita beribadah itu di samping karena dasar cinta, juga karena takut kepada Allah. Kita berpuasa ya, karena kita suka dengan suasana Ramadan, gitu ya. Kita menjalani ibadah puasa juga penuh dengan kerelaan, suka. Di situ juga ada rasa takut. Makanya kita menjaga puasa kita jangan sampai batal, jangan sampai rusak. Karena takut kalau puasanya batal, takut karena puasanya nanti rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilar yang ketiga orang beribadah itu harus roja, mengharap dengan harap-harap cemas. Kira-kira puasanya diterima enggak ya? Gitu. Makanya kita memohon kepada Allah, mengharap. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Nah, di belakang itu innahum kanu yusari'una fil khairati. Sesungguhnya mereka itu bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana dan berdoa kepada kami roghaba wa rohaba dengan harap-harap cemas. Wa kanu lana khoshi'in dan mereka itu khusyuk kepadaku, kepada kami. Quran surat Al-Baqarah ayat 100, Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Surat Al-Anbiya ayat 91. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini 3 pilar yang kita berpijak di atasnya dalam menjalani kehidupan ini, dalam ibadah yang semua aspek kehidupan kita adalah ibadah. Ibadah dibangun di atas pilar karena kita cinta kepada Allah, hub karena khauf, takut kepada Allah, dan yang ketiga karena roja, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, ada satu riwayat kaitannya dengan hub dan roja. Sahabat tadi ketika berwudu diperhatikan. Setelah berwudu diperhatikan oleh istrinya. Suamiku, kalau saya perhatikan kata istri sahabat tadi, kalau panjenengan baru wudu kok wajahnya pucat. Nah, istri memperhatikan sahabat tadi karena wudu nanti pucat. Apa kata jawab sahabat tadi? Tahu nggak apa yang akan saya hadapi nanti setelah itu? Ini Bapak Ibu supaya pahami ya kalimat itu Bapak. Kita berwudu itu mau ketemu Allah, ya. Makanya dengan rasa khauf tadi, akhir, ya, ada jantung, kemudian ada tanpa ada jantung domai kan gitu. Jadi maka sahabat kali itu ketika habis itu
Oleh istrinya diperhatikan selalu. Karena saya itu mau menghadap Allah dengan rasa khawatir, ketakutan. Ya itulah takutnya sahabat kepada Allah. Ya. Nah kalau takutnya kita kira-kira bagaimana? Waktu itu pucat orang gitu aja. Nah itu jadi Nabi itu apa namanya sahabat kali saja sampai segitunya. Jadi habis butuh pucat diperhatikan itu ditanya, kamu sabar. Habis ini saya akan berdiri kita ketemu Allah. Ketemu yang maha kuasa gitu ya, dan segalanya ya banyak hal yang muncul dalam hati mereka. Saya kira itu Ibu Bapak kajian pagi ini dan hadir kembali besok bersama Ustaz Abdul Mudrik. Dan insya Allah saya dulu pernah cerita mau mengunjung dari Jakarta. Ternyata yang diundang kemarin sakit dan setelah kita hubungi lagi dan banyak penuh di Jakarta. Tapi ada gantinya, insya Allah yang tidak nyampe nanti pada tanggal 27 sampai itu 27 Desember Ustadz Dr. Andes Alfian Tanjung insya Allah hadir kemarin. Beliau adalah mubalik yang secara khusus mendalami tentang perjalanan PKI. Jadi dia hafal sekali tentang gerakan-gerakan PKI yang sekarang memang banyak orang yang terlena sehingga apa muncullah gerakan-gerakan yang dianggap sebagai gerakan yang PKI gaya baru. Dan saya mohon nanti ketika tanggal itu mulai besok mari kita sambil membawakan nanti ya nanti ketika tanggal 27 jamaahnya akan panjang karena memang dari Jakarta kalau ini tidak kebut ya syukur masih tidak kebut karena maksud syukur itu ya ini banyaknya gitu kan dan bersikap ya. Saya kira itu terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan amal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.